Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Nur Julianti Agus dari kelas 12 IPA 5. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka semakin besar juga sifat koligatifnya. Sebagai contoh, semisal terdapat dua buah gelas yang berisikan air dengan volume yang sama, lalu di gelas pertama diberikan 3 sendok teh gula pasir, sedangkan di gelas kedua diberikan 5 sendok teh gula pasir. Maka, sifat koligatif larutan pada gelas kedua akan lebih besar, karena banyaknya zat terlarut yang ada di gelas kedua lebih banyak daripada zat terlarut yang ada di gelas pertama. Ada beberapa macam sifat koligatif larutan. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap atau dilambangkan dengan delta P. Yang kedua penurunan titik beku atau dilambangkan dengan delta TF. Yang ketiga kenaikan titik didih atau yang dilambangkan dengan delta TB. Dan yang terakhir tekanan osmotik yang dilambangkan dengan P. Yang akan saya bahas hari ini adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih merupakan sebuah fenomena ketika titik didih cairan akan bertambah karena ada senyawa lain yang ditambahkan, yang berarti larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Hal ini terjadi ketika zat yang dilarutkan atau zat terlarutnya adalah zat yang sukar atau tidak mudah menguap, seperti contohnya adalah garam. Selanjutnya, ada dua rumus untuk kenaikan titik didih, yaitu untuk larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit, rumusnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M. Dan untuk larutan non-elektrolit, rumusnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M dikali I, dengan I adalah 1 ditambah N-1 dikali alfa. Delta TB sebagai kenaikan titik didih, KB sebagai tetapan titik didih, dan M besar sebagai molaritas. Langsung ke contoh soalnya, yaitu hitunglah titik didih larutan yang terbentuk dari 4,39 gram naftalena atau C10H8 dalam 100 gram CCl4 untuk tetapan titik didih CCl4 atau pelarutnya adalah 5,02 derajat Celcius per mol. Untuk titik didih CCl4-nya 76,8 derajat Celcius, dan atom relatif C adalah 12, dan atom relatif H adalah 1. Dari soal tersebut, bisa kita simpulkan diketahuinya yaitu gram terlarutnya 4,39 gram, gram pelarutnya 100 gram, yang menjadi pelarutnya adalah CCl4. Lalu untuk tetapan titik didih CCl4 adalah 5,02 derajat Celcius per mol. Untuk titik didih CCl4-nya atau pelarutnya adalah 76,8 derajat Celcius. Atom relatif C adalah 12 dan atom relatif H adalah 1. Lalu ditanyakan adalah titik didih larutannya. Pertama-tama, untuk mencari titik didih larutan, rumusnya adalah kenaikan titik didih ditambah dengan titik didih pelarut. Titik didih pelarut sudah diketahui di soal, tetapi kita belum mengetahui kenaikan titik didihnya. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus delta TB sama dengan KB dikali molaritas. Karena CCl4 adalah larutan elektrolit, jadi rumusnya KB dikali molaritas. Tetapan titik didih atau KB sudah diketahui di soal, tapi molaritasnya belum diketahui, jadi kita cari dulu molaritasnya. Rumus molaritas yaitu gram terlarut per molekul relatif dikali dengan 1000 per gram pelarut. Kita masukkan gram terlarutnya tadi 4,39 gram, dan molekul relatifnya 128. Dari mana 128? Yaitu dengan rumus kimia dari naftalena atau C10H8, kita kalikan dengan atom relatifnya.
Atom relatif C adalah 12, jadi 12 kali 10, dan atom relatif H adalah 1, jadi 1 kali 8. Hasilnya adalah 128. Lalu dikalikan 1000 per gram pelarutnya tadi 100. 4,39 dibagi 128, hasilnya 0,034 dikalikan dengan 10. 10 dari 1000 per 100. Lalu 0,034 dikali 10 hasilnya adalah 0,34. Setelah dapat molaritasnya, kita masukkan ke rumus kenaikan titik didih. Kita masukkan tetapan titik didihnya 5,02 derajat Celcius per mol, dan hasil molaritas yang tadi kita dapat yaitu 0,34. Jadi hasilnya adalah 1,7 derajat Celcius. Apakah sudah selesai? Belum, karena yang ditanya adalah titik didih larutan, tapi kita baru mencapai kenaikan titik didihnya. Kita masukkan ke rumus titik didih larutan, yaitu kenaikan titik didih ditambah dengan titik didih pelarut. Titik didih pelarutnya sudah diketahui di soal, tadi 76,8 derajat Celcius, ditambah dengan kenaikan titik didih yang sudah kita cari, yaitu 1,7 derajat Celcius. Hasilnya adalah 78,5 derajat Celcius. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.